Halo semua, kembali lagi dengan aku Dila Maesta. Nah, pada video kali ini kita akan latihan soal dulu tentang sudut-sudut yang berelasi pada kuadrat 1 dan 2. Belajar matematika kelas 10. Nah, sebelumnya kita ingat kembali bahwa terdapat 4 koordinat kartesius yang dibagi menjadi 4 daerah, yaitu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran 1 nih, ada sudutnya itu di antara 0 sampai 90. Lalu ada kuadran 2, sudutnya berkisar dari 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu ada kuadran 3 di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu ada 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, fungsi-fungsinya itu untuk apa sih? Ya, untuk menentukan berapa nilai sin, cos, dan tangennya. Nah, kita perlu tahu bahwa di sini itu kita akan, semua ini akan bernilai positif. Semua apanya? Ya, sin, cos, dan tangennya. Nah, untuk kuadran 2, hanya sinnya aja yang bernilai positif. Untuk kuadran 3, tangennya aja yang bernilai positif. Dan untuk kuadran 4 itu adalah, ya, cosnya yang bernilai positif. Oke, untuk lebih lanjut itu, untuk pembagian sudut tiap kuadrannya bisa dilihat di sini, teman-teman. Ya, lalu, nah, untuk pembagian kuadran, maksudnya itu kuadran 1 semua bernilai positif itu gimana? Ya ini, sin, cos, dan tan. Itu nanti hasilnya akan bernilai positif semuanya. Ya, pada kuadran 1 dia akan nilai positif nih hasilnya, dan juga ini hasilnya. Nah, sedangkan untuk kuadran 2, karena kita berfokus sama kuadran 1 dan 2 dulu, kuadran 2 itu yang hanya bernilai positif adalah sin. Ingat, sebagai patokannya hanya sin yang bernilai positif. Sin dan sin, hasilnya ya. Oke, itu maksudnya gimana? Ya, ketika ada sin 90 derajat dikurangi theta yang diketahui sudutnya itu, maka dia akan bernilai juga sama dengan cos theta. Dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana sih contoh soalnya? Untuk melihat pembagian kuadran 1 dan 2 ini, kalian bisa pause video ini ya untuk memastikan. Kita akan lanjut dulu ke latihan soalnya. Oke, untuk latihan soal yang pertama, tentukan nilai eksak dari bentuk cos 150 derajat. Nyatakan dalam bentuk paling sederhana. Kita tulis dulu. Cos 150 derajat, teman-teman. Nah, ingat, cos itu gimana? Cos X itu bagaimana? Iya, 1 per tan X. Ya, kita ingat ya sebelumnya. Oke, berarti cos 150 derajat artinya sama dengan 1 per tangen 150 derajat. Ini per ya. Oke, per. Maka sama dengan bagaimana? 1 per, oke, tan 150 derajat. Tan 150 derajat itu sama artinya dengan tan 180 derajat dikurangi berapa? Ya, dikurangi 80. Kita bisa pakai konsep yang ini. Kita bisa pakai yang ini. Berarti kita juga akan nyatakan sebagai tan 180 dikurangi tetanya. Tetanya berapa? Berapa? 150 tambah berapa biar jadi 180? Ya, 30. Berarti kan tan 180 dikurangi 30 derajat. Maka itu akan menjadi sama dengan 1 per, hasilnya gimana? Tan 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif tan theta. Oke, berarti negatif ya. Negatif tan 30 derajat. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini jawabannya berapa? 1 per tan 30 derajat itu berapa? Ya, negatif 1 per 3 akar 3. Oke, itu akan bermakna sama dengan negatif 3 per akar 3. Maka jawabannya akan menjadi sama dengan negatif akar 3. Untuk soal yang pertama, ingat nih konsepnya, ini maksudnya itu adalah sama seperti 1 dibagi negatif 1 per 3 akar 3. Oke, maka kan dia akan balik nantinya 1 dikali negatif 3 per 1 akar 3. Maka dia akan dapatnya itu negatif 3 per akar 3. Yang ini dapatnya ya. Ya, lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini kita disuruh menentukan nilai trigonometri dalam sudut lancip. Nomor A itu ada sin 165 derajat sama dengan berapa?
Oke, sin 165 derajat itu yang paling mendekati yang mana? Coba kita lihat yuk. Sin 165 derajat, kita bisa pakai yang 180 dikurangi alfa ini ya. Ya, berarti kita bisa menganggapnya sin sama dengan sin 180 dikurang berapa? 15. Ya, karena 180 dikurangi 15 itu adalah 165 derajat. Maka sin 180 dikurangi negatif 15 derajat itu, ingat, sinnya kan bernilai positif tuh. Di kuadran 2, bernilai positif. Maka, dia akan tetap nilainya itu adalah sin 15 derajat. Ya, segitu aja jawabannya, sampai sini aja. Ya, ingat, ini kan konsepnya itu sin 180 dikurangi theta itu, theta derajat, sama dengan sin theta. Maka kita bisa menggunakan yang ini. Oke, yang nomor 2 itu ada yang B, maksudnya tan 105 derajat. Nah, tan 105 derajat kita bisa pakai yang di kuadran berapa? Yang ini. Kuadran 2 kita bisa pakai. Karena 105 itu sama dengan 90 tambah 15. Berarti kita bisa menggunakan tan 90 ditambah 15 derajat. Oke, itu bisa kita pakai yang ini. Tan 90 ditambah alfa derajat. Itu sama dengan berapa? Ingat yang di sini. Tan 90 tambah alfa. Min tan alfa kan? Min tan min 1 per tan alfa kan? Maka di sini itu gimana jawabannya? Ya udah, sama seperti min 1 per tan 15 derajat. Ya, 1 per tan 15 derajat. Oke, 1 per tan itu apa? 1 per tan kan cot nih, kita bisa sama dengan negatif cot 15 derajat. Ya, oke, kalau udah paham kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu diketahui nilai cos A sama dengan negatif 1 per 3 dan A berada di kuadran 2. Maka tentukan nilai sin A-nya. Oke, karena A berada di kuadran 2, maka nilainya itu akan ada sudutnya berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, karena A itu ada di kuadran 2, maka nilai dari sin A adalah positif. Oke, maka dari itu kita bisa menggunakan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita bisa peroleh dengan seperti yang di bawah ini. Siku-siku. Oke, kita tahu bahwa dengan melihat segitiga siku-siku ini, maka diperoleh bahwa kita kan ingin mencari sinnya, sin A-nya. Oke, karena di situ diketahui bahwa cos A sama dengan negatif 1 per 3, cos itu gimana? Cos samping per miring. Ya, sama dengan negatif 1 per 3. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang negatif 1. Atau enggak, 1 ini. 1 ya. 1 dan itu 3. Miringnya 3. Berarti untuk yang di sininya kita kalau misalkan pakai Pythagoras kan dapatnya itu 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Maka nilai sin A-nya adalah 2 akar 2 per 3. Ya, ingat nilai sinnya itu selalu positif, maka ini jawabannya positif. Ya, ini kenapa tadi 1? Kenapa dia di sini negatif 1 per 3? Ya, karena nilai cos A pada kuadran 2 itu adalah negatif, maka ini pasti hasilnya negatif. Tuh. Ya. Maka untuk jawaban nomor 3 itu adalah 2 akar 2 kurang 3. Ingat, untuk mencari 2 akar 2 ini menggunakan Pythagoras. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Tentukan nilai dari cos kuadrat 30 derajat min sin kuadrat 135 derajat ditambah 8 sin 45 derajat dikalikan cos 135 derajat. Nah, teman-teman diperhatikan terlebih dahulu bahwa ingat bahwa nilai dari sin dan cos pada sudut istimewa itu kalian harus ingat. Berarti cos 30 derajat berapa?
setengah akar 3 kan. Kalau dikuadratin, nah dikuadrat karena cos kuadrat 30 derajat. Dikurangi sin 135 derajat. Ini kan kita susah mencarinya. Jadi kita bisa menggunakan rumus kuadran dari sin 90 ditambah 45. Kita bisa, karena 90 tambah 45 adalah 135 derajat. Sama dengan kita bisa pakai konsep kuadran 2 menjadi cos 45 derajat. Ya. Lalu di sini juga kita langsung aja, di sini kan ada cos nih. Berarti cosnya itu 90 tambah 45, karena 90 tambah 45 itu 135 derajat. Ingat, nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif, berarti jawabannya negatif sin 45 derajat. Oke, untuk itu kita substitusi langsung ke sini. Ini kan hasilnya adalah cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2 ditambah 8 kali sin 45 derajat, setengah akar 2 juga. Oke, cos 135 derajat tadi hasilnya negatif sin 45 derajat. Berarti negatif setengah akar 2. Oke, untuk itu gimana? Kita bisa bahwa setengah akar 3 dikuadratkan itu adalah 3/4 dikurangi setengah akar 2 ini kan jadinya itu setengah akar 2 dikali setengah akar 2 nih teman-teman. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Jadinya akar 4 itu 2, seperempat dikalikan 2 kan setengah tuh, berarti ini setengah ditambah 8 dikalikan setengah ini bisa disederhanakan menjadi 4/2 akar 2 dikurangi setengah akar 2. Maka ini bisa kita samakan penyebutnya jadi 4 dikali 2 kali 2 berarti 3/4 dikurangi 2/4 ditambah 2 akar 2 dikurangi setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 1/4 ditambah 2 akar 2 dikurangi setengah akar 2. Oke, 2 akar 2 dikurangi setengah akar 2 itu sama seperti 2 dikurangi setengah. Atau enggak 2/2 itu 2/2 itu kan jadinya sama-sama kali 2 4/1 tuh, jadinya 1/4 ditambah 3/2 akar 2. Ini jawabannya teman-teman. Ya karena ini kan kita gini kan nih, kan dari 2 itu dijadiin sama-sama per kan, jadinya itu 2 kali 2 aja 4/2 dikurangi setengah akar 2 sama dengan 3/2 akar 2. Ya, berarti ini jawabannya. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu jika X di kuadran 2 dan tan X sama dengan A, maka tentukan nilai sin 90 ditambah X. Oke, kita ingat bahwa kalau di kuadran 2 itu, di kuadran 2 berarti nilai sinnya itu positif. Ya, berarti dia akan berada di antara sudut 90 derajat dan 180 derajat. Maka dari itu nilainya gimana? Kita bisa buat segitiga siku-siku lagi, bahwa kalau tadi sin itu, sin kan untuk nyari sin X itu kan sin depan per miring. Depannya itu adalah berapa? Depannya itu adalah, nanti kita ketahui karena nih sini kan diketahui itu tan nih. Tan, berarti tan X-nya sama dengan A. Nah, tan itu tanda sade, depan per samping sama dengan A. Depannya itu adalah di sini kan sudut X-nya nih. Depannya itu A. Per sampingnya itu pasti samping itu 1 karena A/1 sama dengan A. Maka di sini pasti dia pakai Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah 1. Maka ini merupakan sisi miringnya dan kita akan mencari yang namanya sin. Sin itu kan depan per miring. Maka depannya itu adalah A per akar A kuadrat ditambah 1. Ya, ingat dia pasti bernilai positif di kuadran 2. Ini jawabannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini tentang konsep yang tadi, yaitu coba aku paste dulu di sini. Oke, biar nanti kelihatan ya.
cos 90 ditambah P per sin 180 dikurangi P derajat, nih kurang derajat ya. Oke, maka kita bisa menggunakan konsep kuadran 1 ataupun 2. Maka kita cari dulu cos 90 ditambah P. Kita bisa pakai yang ini, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah min sin P per sin 180 dikurangi P. Kita bisa pakai yang ini. P-nya itu kita bisa ganti pakai tetanya di sini ya. Maka sama dengan sin P. Oke, negatif sin P per sin P itu sama dengan negatif 1. Selesai. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya terus latihan soal. Ya.